Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Anissa dengan NIM 2203036072 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, akan mempresentasikan hasil magang saya di Perpustakaan Universitas Semarang. Yang pertama yang akan dibahas yaitu profil tempat magang, yang kedua kegiatan sama magang, yang ketiga keunikan dari tempat magang, yang keempat kendala yang dihadapi saat magang, dan yang terakhir solusi atau inovasi mahasiswa pada saat magang. Yang pertama yaitu profil tempat magang. Jadi kenapa saya memilih Perpustakaan Universitas Semarang? Karena Universitas Semarang sendiri memiliki koleksi cetak dan juga memiliki akses ke jurnal berbayar seperti Springer yang memfasilitasi kebutuhan penelitian mahasiswa dan dosen. Selain itu juga mereka mempunyai fasilitas yang bisa dibilang yang tidak dipunyai dari Perpustakaan UIN Wali Songo sendiri. Selain itu juga Perpustakaan USM sendiri juga melayani mahasiswa dan dosen USM dan juga mahasiswa non-USM dengan membayar biaya masuk sebesar 5.000. Selain itu, dari segi koleksi, Perpustakaan USM memiliki sekitar 15.000 lebih buku dari berbagai bidang ilmu, mulai dari buku teks, jurnal ilmiah, majalah, hingga dokumen penelitian dan referensi lainnya. Selain itu juga perpustakaan dari USM sendiri itu dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan juga beberapa bagian atau beberapa divisi. Yang pertama ada bagian pengadaan yang bertugas untuk pengadaan koleksi baru baik dalam bentuk cetak maupun digital. Terus bagian pengolahan yang bertanggung jawab dalam proses klasifikasi dan katalogisasi bahan pustaka. Terus ada bagian sirkulasi dan juga bagian IT. Jadi di sana ada 6 orang termasuk kepala OPT perpustakaan dari USM sendiri. Nah, selain itu juga selain memiliki tadi fasilitas ke jurnal berbayar seperti Springer, mereka juga punya layanan untuk menerbitkan karya. Jadi menyediakan layanan penerbitan buku bagi dosen yang ingin menerbitkan karya ilmiah mereka. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kegiatan selama magang. Kegiatan selama magang yang saya lakukan di Perpustakaan USM sendiri yaitu pertama pengolahan bahan pustaka. Jadi pengolahan bahan pustaka sendiri di sana saya melakukan mengorganisasikan koleksi yang mereka punya menggunakan sistem DDC. Selain itu juga melakukan penginputan. Jadi di sana sudah punya di sana memiliki buku yang belum dimasukkan ke sistem. Jadi di sana saya sempat mendapatkan pengalaman bagaimana menginput buku ke sistem yang mereka punya. Selain itu juga saya juga terlibat dalam bagaimana memahami alur pengolahan dari mulai menerima hingga buku siap digunakan oleh pengguna buku. Yang kedua itu pelayanan penggunaan perpustakaan. Jadi ketika awal magang saya di bagian administrasi atau di bagian depan, di bagian layanan peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu juga saya sempat bagaimana belajar tentang manajemen sirkulasi perpustakaan, termasuk prosedur pembuatan kartu perpustakaan. Jadi di sana mereka masih menggunakan kartu perpus yang ditulis. Jadi tidak menggunakan kartu perpus yang bisa di-scan gitu. Jadi kita menulis, misal ada pengguna yang ingin meminjam, nah kita menuliskan judul bukunya,
terus juga kapan dipinjam dan kapan akan dikembalikan gitu. Selain itu juga sempat merasakan kalau misal ada yang denda dan proses pengembalian. Jadi proses peminjaman, pengembalian, terus pembuatan kartu anggota baru bagi mahasiswa baru, dan aktivitas lainnya di bagian sirkulasi. Selanjutnya ada layanan referensi. Layanan referensi sendiri itu saya membantu beberapa pengguna perpustakaan yang kesulitan mencari bahan pustaka karena pengunjung di USM kebanyakan adalah mahasiswa baru. Jadi mereka masih belum bisa menemukan atau masih belum familiar lah dengan koleksi perpustakaan USM sendiri. Jadi terkadang mereka meminta bantuan dari kami, anak-anak magang perpustakaan, untuk dicarikan bahan pustaka yang mereka perlukan. Selain itu juga kegiatan yang saya lakukan selama magang adalah pengaturan ruang baca dan fasilitas perpustakaan. Jadi ketika awal saya membantu untuk merapikan, terus juga menjaga ketertiban. Selain itu juga memastikan bahwa komputer, terus juga semua alat multimedia yang digunakan berfungsi dengan baik. Jadi saya di sana terlibat secara aktif dalam proses kegiatan magang dan aktivitas sehari-hari di perpustakaan USM sendiri. Oke, keunikan dari tempat magang saya itu di perpustakaan USM sendiri yaitu akses ke jurnal berbayar. Jadi akses ke jurnal berbayar ini ke jurnal Springerling dan juga Emerald Insight yang sangat berguna bagi pengguna perpustakaan untuk mencari referensi yang berkualitas untuk mendukung selanjutnya yaitu keunikan dari tempat magang saya yaitu di perpustakaan USM. Yang pertama, akses ke jurnal berbayar. Jurnal berbayar sendiri yang bisa diakses gratis di perpustakaan USM adalah Springerling dan juga Emerald Insight yang akan berguna bagi mahasiswa dan juga peneliti untuk mendapatkan referensi yang berkualitas. Selanjutnya itu fasilitas submit jurnal. Jadi fasilitas submit jurnal ini tuh di bidang perpustakaan. Jadi membuka kesempatan bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mempublikasikan karya ilmiah mereka. Terus ada layanan penerbitan buku. Jadi selain tadi ada fasilitas submit jurnal, di sana juga ada layanan penerbitan buku. Dan ini terbuka untuk umum juga dan sangat berguna bagi kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Selanjutnya itu fasilitas playroom. Jadi perpustakaan ini tuh selain menyediakan fasilitas buku, jadi juga ada fasilitas playroom. Jadi suasana belajarnya tuh akan interaktif dan juga menyenangkan. Kadang kan kita tuh butuh perpustakaan yang ada tipikal orang yang belajarnya itu harus sambil main, jadi dia masuk. Nah, di sini di perpustakaan USM tuh menyediakan fasilitas mainan yang disediakan di sana tuh ada congkak, ada Uno Blocks, ada catur, ada fingerbite, atau juga yang lain dan sebagainya. Juga ada beberapa buku cerita anak yang tersedia di sana. Jadi bisa dibilang juga kids friendly ya perpustakaannya. Terus layanan selanjutnya itu layanan untuk pengunjung non USM. Jadi
karena USM sendiri kadang menjadi rujukan anak-anak dari Undip ya. Jadi kadang banyak mahasiswa non USM atau pengunjung non USM yang datang untuk mencari sumber referensi mereka ke perpustakaan USM sendiri. Nah, di sana itu untuk pengunjung non USM bisa masuk dengan membayar biaya masuknya itu sebesar 5.000. Dan untuk meminjam itu bukan tidak boleh, tapi hanya bisa dibaca di tempat seperti itu. Kemarin saya pernah melayani mahasiswa kampus Merdeka yang berkunjung di perpustakaan USM seperti itu. Yang terakhir adalah layanan user friendly. Jadi layanan perpustakaan sendiri itu dibuat untuk ramah pengguna, baik secara fisik yang melalui layanan perpustakaan secara langsung maupun daring. Jadi bagaimana kita dapat memudahkan penggunanya dalam mendapatkan informasi dan juga layanan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu kendala yang dihadapi saat magang. Yang pertama adalah masalah waktu yang bertabrakan dengan jadwal kuliah. Ya, itu kendala yang saya hadapi saat magang. Jadi beberapa kali itu terjadi benturan jadwal, jadi berbarengan gitu lah jadwalnya, yang menyebabkan harus adanya kompromi atau penyesuaian lah antara jadwal kuliah dan magang. Dan kebetulan dari pihak perpustakaan USM sendiri tidak memberatkan saya ketika magang. Jadi kalau memang tidak bisa setiap hari tidak apa-apa, yang penting saya bisa berangkat minimal dalam seminggu 2 kali dan 1 hari full. Ketika berangkat 1 hari fullnya itu sudah memenuhi yang diminta, tapi ada kalanya ya bertabrakan dengan jadwal kuliah. Selanjutnya itu data di sistem yang kadang tidak sesuai dengan keadaan. Jadi yang dimaksud adalah data buku, data bahan pustaka yang ada di sistem kadang tidak sesuai dengan keadaan. Jadi saya karena tadi pernah menginput bukunya ya, jadi ada beberapa buku yang tercatat dalam sistem tapi ternyata tidak ada di rak dan belum diperbarui, seperti buku-buku yang ternyata masuk ke buku-buku tidak boleh dipinjam atau C1. Itu buku-buku di sistem belum diperbarui kalau tidak boleh dipinjam. Jadi memang ada ternyata di sana itu banyak mengalami perubahan. Jadi data mengalami perubahan dan data di sistemnya belum dirubah seperti itu. Terus selanjutnya itu kekurangan rak buku. Nah, mereka itu punya banyak sekali koleksi bahan pustaka yang belum didisplay, belum ditampilkan di itu. Jadi kalau saya bilang kekurangan rak buku karena banyak sekali buku-buku yang sebenarnya bagus sekali dan bisa untuk didisplay, tapi belum diadakan pengadaan rak buku. Selanjutnya yaitu adaptasi dengan sistem manual. Jadi saya di UIN sendiri kan sudah sistem digital semua ya, kayak dari mulai kita masuk, dari peminjaman loker, dari ketika kita akan meminjam dan pengembalian menggunakan sistem digital. Di sana itu masih menggunakan sistem manual di bagian ya peminjaman loker, peminjaman buku dan pengembalian di bagian sirkulasinya lah seperti itu. Jadi saya harus beradaptasi lagi bagaimana menggunakan sistem manual gitu. Selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang fasilitas perpustakaan. Nah, mahasiswa sendiri itu masih banyak yang belum tahu tentang fasilitas yang dipunya oleh perpustakaan, dan pengunjung terbanyak dari perpustakaan USM sendiri yaitu mahasiswa baru.
Jadi yang biasanya meramaikan perpustakaan adalah mahasiswa USM sendiri. Oke, selanjutnya itu solusi atau inovasi saat mahasiswa magang. Yang pertama, manajemen waktu antara magang dan kuliah. Dari seringnya bertabrakan jadwal nggak sering sih, ya terkadang. Jadi terkadang yang terakhir yaitu solusi atau inovasi saat mahasiswa magang. Yang pertama, manajemen waktu antara magang dan kuliah. Jadi dari pengalaman magang saya jadi bisa memanajemen waktu antara magang dan kuliah. Bagaimana membagi waktu antara kegiatan magang dan kuliah. Jadi saya bisa melakukan 2 kegiatan sekaligus. Yang selanjutnya itu penanganan ketidaksesuaian data sistem dengan keadaan di lapangan. Jadi saya di sana belajar bagaimana untuk melakukan pengecekan bahan pustaka secara berkala untuk memastikan bahwa data yang ada di sistem selalu terupdate dengan koleksi yang ada di lapangan. Terus selanjutnya itu adaptasi dengan sistem manual. Ya dari situ saya belajar bagaimana sistem manual. Jadi ya karena saya sudah terbiasa dengan sistem digital ya, jadi saya belajar bagaimana proses pembuatan kartu anggota bagi pengguna perpustakaan baru. Terus juga peminjaman dan pengembalian buku menggunakan sistem manual. Sistem manual maksudnya sistem yang dicatat di buku ya. Terus juga dari situ saya juga belajar bagaimana saya harus sabar dan teliti dalam mengerjakannya. Selanjutnya yaitu pemahaman tentang keterbatasan infrastruktur perpus. Nah, jadi dari sini juga saya belajar bagaimana ya tantangan yang dihadapi perpustakaan, bahwa keterbatasannya ruang penyimpanan yang juga akan berdampak bagi pengelolaan koleksi. Jadi bagaimana pustakawan di sana itu manajemen buku-buku kira-kira yang akan didisplay ini yang mana aja. Jadi untuk menghindari buku-buku yang jarang dibaca itu ke display. Jadi yang di ibarat bahasanya itu yang dikeluarin tuh yang sering dipakai gitu. Terus yang terakhir pentingnya promosi fasilitas perpustakaan. Nah, dari sini saya juga belajar bagaimana pentingnya sebuah perpustakaan harus melakukan promosi untuk memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan bahwa mereka punya fasilitas yang sudah disebutkan di awal yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Selain itu juga dari perpustakaan USM sendiri sudah mulai promosi fasilitas perpustakaan. Mereka biasanya dari buat ke mulut, terus dari Instagram, menghidupkan Instagram kembali dengan membuat konten-kontennya seperti itu. Yang terakhir, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga data yang saya punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.